serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuan. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, rencana
hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah bangkitmu. Dimanapun kan berada, senantiasa kau pun ada. Sekali lagi dari awal. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untuk Allah. Di hati inilah, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Di hati inilah, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Dimanapun kau, dimanapun kau kan berada, senantiasa ku pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa aku ada. Engkaulah hidup bagi kami. Engkaulah segalanya. Engkaulah nafas hidup bagi kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin
tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Kami kembali menenangkan hati kami. Oh, untuk boleh makan dan minum bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Semakin hari Engkau semakin menarik kami, semakin melekat kepadamu. Sehingga perkataan kami adalah perkataan-Mu. Perkataanmu adalah perkataan-perkataan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjenuhi setiap kami, memenuhi setiap kami. Biar pikiran dan perasaan kami takluk sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Silakan Tuhan, kami mau bersama-sama bersekutu pagi hari ini bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom semua. Shalom pagi semuanya. Pagi Suaranya sudah oke kah? Sudah Pak. Sudah oke. Radio tadi gimana? Sudah oke ya. Baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ada pagi ini yang mau cerita? Silakan. Yang sudah menerapkan apa yang saya katakan, saudara. Menanti-nantikan Tuhan. Iya, duduk di kaki Tuhan gitu ya. Saudara dapat apa? Boleh cerita? Silakan. Oke. Ayo silakan, siapa saja. Yuk. Supaya kita boleh persekutukan ya apa yang ditaruhkan dalam hati saudara ketika merenungkan Tuhan. Kan merenungkan Tuhan kan bukan harus ketika ambil ini ya, menyendiri gitu ya. Tapi di tengah-tengah kesibukan pun atau ketika menyaksikan apapun bisa Tuhan berikan sesuatu yang bisa kita persekutukan gitu. Silakan. Ayo. Urahel kah? Ayo silakan. Baik, shalom semuanya. Halo. Beberapa hari yang lalu itu saya nonton drama Korea di TV ya. Di situ saya tuh bisa terkesan dengan satu perkataan yang pemainnya itu bilang bahwa saya lagi pacaran sama kecerdasan buatan gitu. Saya maksudnya apa ya gitu, tapi itu kata-kata tentang kecerdasan buatan itu tuh
membuat saya searching gitu loh. Saya tanya ini apa sih ya Tuhan? Maksudnya kok saya bisa kayak terus saja kayak terngiang-ngiang gitu. Jadi saya cari di YouTube di Google ya tentang kecerdasan itu artificial intelligence ya. Jadi palsu gitu. Tapi itu ternyata sedang marak sekarang. Terus saya malah menemukan tentang yang namanya Facebook itu nanti dirubah menjadi Meta. Dari metaverse gitu ya. Itu Sudah, ternyata sudah. sudah mulai, tapi katanya dalam 1 dekade atau dua dekade ke depan itu betul-betul menguasai dunia. Jadi mereka itu menciptakan dunia virtual ya, di mana semua orang yang join di metaverse itu bisa melakukan apa saja dan menjadi apa saja di situ gitu, bahkan bisa bertransaksi, bisa jual beli, bisa menjadi pokoknya semua kegiatan yang normal dilakukan di atas bumi ini bisa dikerjakan di metaverse itu gitu. Terus tiba-tiba saya keingat tentang dulu suka nonton film ya tentang Matrix itu manusia mesin, terus tentang superhero ya di mana mereka bisa terbang dengan alat-alat itu. Sekarang semua sudah terjadi secara katakan bisa dibeli umum gitu. Kalau dulu kan hanya kayak untuk film saja. Saya tanya gini, Tuhan, apa ini maknanya gitu ya? Kok Tuhan membawa saya kepada kayak pengetahuan yang terjadi di muka bumi ini gitu. Terus muncul yang kata-kata di hati saya itu, kamu kan harus menambahkan kepada imanmu itu pengetahuan gitu. Dulu saya pernah sharing di seminar kita di Batam ya tentang ini gitu, karena saya ketemu dengan satu anak perempuan yang mengajarkan saya tentang, memberitahukan tentang chemtrail itu ya, chemtrail lah istilahnya itu yang disebarkan di udara untuk sebetulnya merusak kehidupan gitu. Jadi semuanya bergerak ke arah ini gitu sekarang. Terus nanti manusia menjadi katakan tidak menjadi seperti apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka menjadi kayak soliter gitu ya. Sementara Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial gitu. Banyak sekali gitu tiba-tiba ada pengertian-pengertian bahwa ini memang menuju kepada kesudahannya. Terus yang tentang bahwa zaman akhir zaman ini keadaannya seperti pada waktu zaman Nuh gitu. Waktu zaman Nuh manusia atau DNA manusia itu dirusak dengan perkawinan sama malaikat-malaikat ya. Tapi sekarang ini keadaannya tuh manusia dikawinkan dengan teknologi. Jadi keberadaan manusia itu sampai semuanya itu akan berubah gitu. Kalau saya mendengarkan ini videonya Dr. Irawan Nugroho ya. Apalah namanya, pokoknya belakangnya pakai Nugroho gitu. Saya itu sampai terkesima gitu. Oh ini ya Tuhan gitu. Kan seperti tidak sengaja gitu ya, tapi saya percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas pengaturan Tuhan. Kita dibawa kepada pengertian-pengertian, suruh melihat gitu loh. Jadi nggak terkurung saja sendiri dengan segala yang kelihatannya tapi kita melihat untuk bisa menyikapi gitu, bahwa apa yang Tuhan sampaikan dulu tentang keadaan akhir zaman itu kayak terjemahannya itu muncul gitu. Kalau orang sudah terjebak di dalam itu ya virtual itu ya, jadi hidup di dalam dunia maya, dunia virtual atau dunia internet atau itu kan egois sekali mereka. Saya keingat dengan satu anak yang sampai keadaannya tuh ditemukan sudah dalam keadaan pingsan, tidak tahu berapa lama gitu, sudah drop sekali sampai udah mendekati kematian itu gitu. Jadi itu karena games yang membuat dia berpenghasilan. Jadi dia bisa jualan apa saja dari permainan itu dan mendatangkan uang dalam bentuk dolar itu. Jadi dia kejebak dan itu tidak bisa lepas sampai dengan hari ini. Jadi sudah mau mati sekalipun hidup lagi
Itu dia kuliahnya bubar, pacarnya juga lepas, terus dia sendiri kondisinya enggak karuan, itu ditungguin sama maminya sampai dia sehat. Tapi sampai dengan hari ini dia sudah punya anak, sekarang tetap di situ. Keterikatan yang jahat saya bilang sebetulnya, tapi enggak mau gitu, dianya enggak mau. Cuman kan kuncinya hanya mau berpaling kepada Tuhan, Tuhan yang akan menangkap dia gitu kan. Dan ini mungkin sudah tahun ke anaknya aja sudah umur 5. Mungkin sudah 10 tahun lewat itu. Dia terkunci di permainan games itu. Dan sekarang kan gamesnya makin katanya apa ya, yang apa itu Roblox ya atau apalah gitu kemarin disebutin di situ. Saya kan tidak pernah membuka-buka YouTube atau apa gitu, enggak gitu. Tapi tiba-tiba tuh gara-gara satu perkataan itu yang kecerdasan buatan itu kayak Tuhan membawa saya untuk melihat keadaan yang sedang terjadi sekarang gitu. Jadi apa ya, memang itu akan terjadi gitu. Tapi kita bagaimana menyikapinya? Apakah nempel sama Tuhan terus, mendapatkan apa yang dari Dia, atau hanyut di dalam yang namanya dunia virtual itu nanti gitu. Karena itu sangat menjanjikan. Terus dibahas juga di situ dikatakan ini ancaman atau bukan, tergantung kitanya bagaimana. Waktu kita menyikapi, tapi nanti jadi yang dikatakan sekarang kan sudah terjadi ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh gitu. Terus saja sibuk di handphonenya sendiri gitu. Apa ya, terlalu menarik untuk apa ya, katakan yang dijanjikan atau yang ditawarkan itu sangat menarik karena di dalam metaverse itu nanti katanya meta universe ya, jadi dunia meta atau beyond, katanya beyond itu melampaui segala yang sebetulnya real gitu, yang nyata gitu. Jadi khayalan itu bisa dibuahkan dalam bentuk yang nyata gitu. Cuman ada 2 akibat katanya. Kalau yang satu misalkan dia jadi patah hati atau hancur karena dia bilang, aku di dalam metaverse itu bisa menjadi seperti apa yang aku inginkan, tapi keadaanku sendiri kayak gini gitu. Tapi ada yang memacu bahwa ternyata di dalam dunia metaverse itu, di metaverse itu aku bisa menjadi seperti itu. Jadi aku juga harus seperti itu gitu. Itu semua dunia ya, tapi waktu saya mendengarkan penjelasan ini dari Dr. Irawan ya, apalah gitu namanya, pokoknya Irawan Nugroho atau apa gitu, saya lupa. Itu kayak menangkap sesuatu bahwa kita mesti apa ya, itu warning gitu, peringatan untuk kita bisa menyikapi dengan baik dan benar gitu. Karena kalau katakan beberapa kali juga kita bahas di sini ya, Pak Paden bilang tentang anak-anak yang terjebak di dalam ini gitu. Kan nggak bisa semakin dilarang semakin kepengen gitu. Tapi pendampingan atau membawa anak itu berpaling kepada Tuhan itulah yang paling tepat. Hanya itu saja. Jadi setiap kita pribadi hanya datang sama Tuhan, nggak bisa nebeng yang lain. Jadi kita sendiri, baik kita maupun anak-anak kita semua dibawanya kepada Tuhan untuk mengantisipasi yang namanya metaverse ini yang sudah mulai, tapi katanya nanti booming atau apa ya, sampai menguasai seluruh dunia betul-betul tuh 10 atau 20 tahun ke depan, sudah pasti dikatakan gitu. Tapi kan nyambung ya dengan apa yang kita lihat di dalam Alkitab bahwa nanti itu pengetahuan bertambah-tambah, terus apa namanya, kasih manusia semakin dingin, terus keadaan tuh individualisnya itu semakin kuat. Sementara Tuhan bilang kita nggak boleh egosentris, tapi kita teosentris atau kristosentris gitu. Tapi itu yang digiring sekarang. Manusia semua, manusia seluruh muka bumi itu dibawa ke sana. Dan apa ya, dibilang lagi itu menjadi kaya karena kalau cepat gitu, cepat bertindak, cepat beli lahan di metaverse itu dia yang akan berjaya. Kalau yang tidak mau beli di situ,
kalah semua, hilang semua gitu. Jadi digiring ke arah situ, hidup secara di dunia maya ya, hidup dalam khayalan gitu. Tapi itu akan terjadi katanya. Kalau melihat memang iya ya, melihat pergerakannya sekarang ini memang mengarah betul ke sana. Jual beli lewat online, apa-apa online, semua online. Nanti enggak ada lagi mata uang fisik kayak gitu. Terus apa semua itu kan memang keadaan di akhir zaman. Jadi bersyukur kalau kita diberi ngerti untuk kita bisa mengantisipasi dengan cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Itu Pak yang saya dapat. Ya, gitu kan ya. Jadi saudara, dengan kita mulai gitu, keluar dari tempurung kita, gitu, sudah terlalu ketinggalan jauh. Kekristenan itu sudah ketinggalan jauh sekali dengan teknologi. Malah jadi korban. Padahal harusnya kalau sejak awal kita itu terus ya bersekutu dengan Tuhan, tapi bukan dengan Tuhan yang sekedar di Alkitab gitu. Ini yang sebetulnya kemarin saudara ada kata-kata mungkin saya katakan begini. Jadi kerugian yang diakibatkan oleh para bapak-bapak gereja yang meresmikan Alkitab itu menjadi firman Tuhan, atau pengalaman-pengalaman para orang kudus itu dibuat menjadi Alkitab, itu sebetulnya kerugiannya lebih parah daripada keuntungannya. Benar-benar memenjarakan. Sehingga pola pikir kita itu benar-benar tertinggal di sana. Padahal kita sudah ada di zaman yang jauh berbeda sekali. Saudara, kita itu dibanjiri dengan penglihatan-penglihatan buatan iblis. Pesan-pesan Tuhan buatan iblis. Segala sesuatu yang membuat kita di belakang. Segala sesuatu yang membuat kita hanya sekedar berjaga-jaga. Coba perhatikan saudara. Semua pesan-pesannya begitu. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak mau fight lagi. Seolah-olah kita ini makhluk yang sudah harus menyingkir dari dunia ini. Seolah-olah dunia ini bukan punyanya Tuhan. Atau bumi ini bukan punyanya Tuhan. Karena semua pesan-pesan yang ada dari dulu akhir zaman itu sebetulnya tanpa sadar sudah diruntuhkan oleh Tuhan, tapi enggak ngeh-ngeh gitu. Itulah akibat dari ketika dibuat saudara, tulisan para rasul itu menjadi Alkitab. Alkitab itu kan artinya kan kitab di atas segala kitab. Padahal tahukah saudara, tulisan mereka itu sama saja saudara dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang kudus setelahnya. Ketika mereka mengalami pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara, hal ini saudara untuk meruntuhkan dari pikiran kita bahwa Tuhan itu di atas Alkitab itu sulit. Saudara. Ingat ketika pertama kali mungkin saya ucapkan gitu ya, shock gitu ya. Karena kita sudah terbiasa baca Alkitab itu dan
Kita digiring terus di situ aja gitu. Sehingga saudara ketika banjir besar datang, sebetulnya inilah banjir besar itu. Dulu banjir besar selalu pikir orang ya banjir yang nyata gitu. Sekarang ini saudara, bangsa-bangsa itu saudara sudah ada di keadaan begini. Bukan hanya masalah mereka ingin memiliki misalnya apa saja gitu ya. Karena saudara, sekarang ini saudara, pengetahuan itu saudara membanjiri. Bahkan saudara sampai benar-benar jadi yang dikatakan itu kasih menjadi dingin itu saudara. Itu benar-benar sampai ke puncaknya di mana dikatakan manusia durhaka atau pembinasa keji. Dulu kan kita diajar pembinasa keji itu satu roh atau siapalah di Abaddon kah atau siapa. Enggak saudara, itu lebih dari situ. Ini adalah benar-benar dia itu mencapai puncaknya. Bahkan kalau dikatakan kasih menjadi dingin itu benar-benar saudara, menjadi benar-benar beku sudah. Benar-benar, dan dia itu terstruktur, sistematis gitu. Massal gitu. Itu yang terjadi, perusakannya demikian. Saudara, seperti dikatakan tadi, kita mesti mendampingi anak-anak. Saudara, kalau kami biarkan anak-anak terus, itu akan bisa tidur larut. Itu kadang nggak main handphone, cerita gitu, tapi nggak tahu lagi waktu gitu. Karena libur misalnya. Dan berkali-kali dibilang, apa saya mesti marah lagi? Tentu tidak, saudara. Walaupun rasanya mau menyelesaikannya, ya lebih cepatnya itu marah. Saudara, tadi malam sampai jam berapa gitu. Cekikikan terus. Itu saya tidur aja di kamar mereka. Siapa yang masih ribut, urut kaki papi. Langsung semua tidur langsung. Jadi saya tidur aja sih sampai saya bangun jam 2. Tidur di lantai ya. Saudara, itu hanya kita tidak tahu serusak apa teknologi itu merusak anak kita. Kita nggak tahu. Nanti ketika kita bilang apa yang sedang terjadi, itu nggak ada, belum ngeh sekali gitu. Padahal saudara sudah di depan mata mereka. Bayangkan mereka yang masih usia 6 tahun harus dibuat bertanggung jawab atas dirinya. Iya dong. Mereka belum bisa ngambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Orang tua mereka kan. Tetapi kalau mereka salah ambil keputusan, mereka apa bisa menyalahkan nanti orang tua mereka? Makanya benar kata firman Tuhan kan. Tua, muda, besar, kecil diajar langsung oleh Bapa. Jadi saudara, ayat-ayat dalam Alkitab itu saudara. Jadi
kalau tetap kita pada konsep yang lama, kita tidak terapkan gitu loh. Dengan kondisi yang sekarang, kita lihat dalam kondisi yang sekarang. Maka sebetulnya itu akan tertipu saudara kita di sana. Tertipu oleh gagasan-gagasan iblis. Saudara, setiap kali saudara saya menyampaikan ketika misalnya, coba perhatikan Natuna gitu kan. Itu saudara, kalau saudara begitu klik saja yang tentang apa yang di Natuna sekarang, di apa namanya, di wall YouTube saudara itu pasti akan itu nanti yang muncul jadi mendominasi. Apa yang saudara buka itu yang akan mendominasi. Lalu ditawarkan yang lain. Begitu sekali saudara klik yang lain, maka nanti akan diimbangi lagi dengan itu berita-beritanya. Misalnya saudara klik tentang misalnya muncul di situ apa yang sedang update gitu, Semeru misalnya. Nanti semua akan muncul itu. Klik lagi yang mana gitu, misalnya bencana tsunami gitu. Itu akan muncul. Jadi itu bisa menolong kita gitu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Misalnya kalau seperti tadi artificial apa itu intelligence ya. Begitu klik yang itu nanti akan berhubungan semua. Misalnya nanti ada beberapa nanti yang dari sumber-sumber mana gitu. Untuk kita mengetahui. Seperti saya katakan semalam itu tentang yang Armageddon itu. Miniatur. Ternyata Armageddon itu bukan hanya kita ketahui orang Kristen saja. Cina sudah mengancam akan membuat perang Armageddon gitu. Ketika keamanannya itu sudah dia sudah tidak aman lagi, sudah diganggu. Jadi saudara, ternyata semua orang mengerti sekarang bahwa pengetahuan itu makin bertambah. Pokoknya makin benar-benar tidak bisa lagi dibendung gitu. Seperti dikatakan metaverse itu. Itu kan nanti kecepatan internet itu harus secepat kilat untuk bisa membuat itu menjadi benar-benar nyata. Dan tahukah saudara? Itu kan namanya kan frekuensi atau apa gitu ya. Itu kan sangat merusak gitu. Itu kan tidak kelihatan. Sudah dites saudara, itu bisa mengubah diubah frekuensinya, itu misalnya aliran air gitu ya. Jadi didekatkan di situ pengubah frekuensi. Itu bisa air itu berputar, bergetar, nggak lurus gitu jalannya. Alat nggak kelihatan. Dan tahukah saudara, begitu saya katakan kemarin tentang yang bom Hiroshima tahun 45 kan? Tahukah saudara, ada 4 gitu jenis bom gitu yang ternyata muncul. Dan ada satu itu yang daya hancurnya 3.800 kali dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi saudara, ketika Jepang itu benar-benar melihat, jadi pada waktu itu mungkin beritanya itu kan belum seperti sekarang kan gampang. Sekarang kan semua unjuk gigi. Tahu nggak tujuannya saudara? Sekarang semua menunjukkan. Dan itu tahu nggak? Itu di Natuna saudara. Jadi bukan masalah Natunanya, tapi karena itu perdagangan bebas, laut perdagangan bebas itu di situ, Laut Cina Selatan. Jadi hanya dengan mengatakan dulu itu Laut Cina Selatan, itu berbahaya. Itu bermasalah gitu. Karena ada kata Cinanya itu, saudara. Sehingga Cina menganggap itu miliknya. Jadi saudara,
ternyata diam-diam mereka itu bukan hanya membangun ekonomi. Jadi Cina sekarang itu punya dia tidak main-main, saudara. Itu senjatanya itu mengelilingi bumi ini, saudara. Jadi saudara, itu sebabnya saya bilangkan dari awal ini, coba lihat tujuannya apa, saudara? Supaya kita tahu dan kita terdesak gitu loh, untuk benar-benar duduk di kaki Tuhan. Sudah sampai separah itu kejadian, saudara, yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita hanya memikirkan yang kita yang kecil, gitu kan, pekerjaan kita saja gitu ya, kita diubuk-ubuk aja di situ. Padahal semua ini kan, wah. Lalu kita mengumpulkan harta kita sekarang gitu kan. Aduh, saudara, nggak ada gunanya. Saudara, tahukah saudara, ketika saya coba perhatikannya, sekarang kan lagi ini Piala AFF gitu. Saudara, tahu nggak? Pertandingan taraf yang sekarang ini, itu saudara disaksikan oleh seluruh dunia. Sekarang itu kan sistemnya itu berubah. Sistemnya begini. Pemain naturalisasi itu bisa dengan mudah gitu. Tidak seperti dulu peraturannya. Jadi saudara, ketika misalnya pemain itu bermain di Liga Inggris misalnya. Ada satu yang baru masuk ya. Ada satu yang ini lagi yang lagi mau masuk itu main di Liga Ceko gitu. Nah, jadi saudara, mereka itu benar-benar saudara, bukan hanya kebanggaan bagi Indonesia, tapi disaksikan jadi idol saudara bagi seluruh dunia. Dan itulah yang membuat mereka mati-matian. Jadi saudara, kalau saudara lihat, kalau saya perhatikan pertandingannya permainan Indonesia sekarang gitu ya, itu memang sudah benar-benar itu karena saking diperhatikan oleh seluruh dunia gitu. Itu bukan seperti dulu main tunggu bola gitu, enggak. Itu benar-benar bisa seperti permainan Korea yang dulu ketika mereka masuk pertama kali masuk Piala Dunia dan mereka mengalahkan Jerman 2-0 lagi. Itu sejarah itu membuat Korea Selatan itu benar-benar itu diakui oleh dunia gitu pada waktu itu. Karena pada waktu itu saudara, Piala Dunia itu hanya dikuasai oleh Eropa gitu. Tapi ketika masuk itu dan mengalahkan tim setangguh Jerman itu. Karena apa saudara? Mereka itu sudah seperti mesin. Nggak ada capeknya. Kalau dulu saudara, kalau dia penyerang ya udah penyerang aja lah. Sulit untuk balik ke belakang. Sekarang itu kan di bawah sebetulnya. Yang pemain Inggris saya bilang. Yang ibunya orang Sunda. Yang tingginya hampir 2 meter. Dia di belakang tapi bisa mencetak gol. Dan tahu nggak? Itu gol yang ditorehkan dia itu mendunia. Gitu. Tapi tahukah saudara? Paling berapa tahun nanti? Paling mungkin mereka itu euforianya sampai kalau misalnya menang nanti. Wow. Tapi tahu nggak? Karena tubuh mereka sudah dipaksa. Mereka hanya menikmati kenikmatan sesaat. Mungkin punya uang. Tapi karena sudah diporsir gitu sudah. Kira-kira seperti itulah di dalam dunia. Saudara,
Kalau saudara lihat Korea Utara sekarang. Korea Utara itu dia sudah, jadi sekarang mereka itu lagi tes gitu ya, saudara. Jadi begitu ada yang di Natuna ini, tujuannya bukan sekedar ingin membantu Indonesia, bukan. Kalau saudara perhatikan, saudara, presiden kita nggak begitu terlalu pusing, saudara. Nanti ikutin gitu ya. Kemarinnya dia ya ini. Tapi setelah mulai dari negara-negara lain muncul, dia kayak diam aja, santai aja. Ada sesuatu yang dimiliki dia, tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Dia seperti punya hikmat yang hebat sekali. Kalau saudara biasa-biasa saja menganggap dia, saudara salah. Kalau saudara menganggap kayak, wah dia hebat sekali, wah akan membawa Indonesia ke suatu zaman yang baru, zaman yang hebat. Aduh, tertipu. Tertipu dengan segala hal yang baik yang di depan yang ditawarkan. Kasihan sekali gereja. Sudah tertawan, saudara, gereja. Tapi, saudara, walaupun semua hal-hal yang lama, semua para pemimpin gereja itu rasanya mereka dibutakan seperti itu. Apakah Tuhan akan kalah? Tidak mungkin. Justru spesialisnya Tuhan mengangkat orang-orang yang sederhana, yang tidak diakui, yang tidak pernah dikenal oleh dunia. Saudara, siapa yang dulu yang kenal presiden itu? Tapi tahukah saudara? Setiap orang yang mengalami siapapun dia, sejarah Alkitab sudah menunjukkan, selalu bermasalah ketika dia itu tidak mengerti pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Tidak mengerti pikiran yang terdapat dalam diri Allah. Jadi semua yang itu akan, mau gimana pun dia, mau dia memang dipakai oleh Tuhan atau apapun gitu ya, itu hanya hambanya saja. Sama seperti Nebukadnezar adalah hambanya, Firaun adalah hambanya. Itu sebabnya saudara, di satu sisi kita taat kepada aturan. Tetapi saudara, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, semua aturan yang ada itu dihancurkan oleh dia. Supaya dia itu saja yang jadi pusat perhatian. Saudara, kalau kita itu boleh mengarahkan hati kita kepada dia saja yang berdaulat dalam hidup kita, maka kita akan bisa memasuki zaman yang baru. Kalau tidak, ya sudah, kita akan hanyut saja. Kita akan mungkin menganggap biasa saja dengan kemajuan yang sedang terjadi. Ya terlena semua orang, saudara. Kenapa mereka tunduk, para gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen? Kenapa? Wow, mereka nggak mungkin mereka berani melepaskan gedung-gedung mereka yang sudah semegah itu. Saudara, pemilik sekolah anak saya yang di Tanjung Priayu itu, saya nggak dengar sih, tapi saya dengar nggak tahu dari siapa gitu. Ketika dia katanya dia khotbah Natal atau gimana gitu, yang dia bilang begini, dia sudah keliling ke seluruh sekolah yang ada di Batam gitu, bahkan dia keliling kemana lagi gitu ya, bahwa sekolah mereka gedungnya paling bagus gitu. Memang iya sebenarnya.
Walaupun terletak di atas gunung gitu, mungkin di kampung gitu, tapi memang iya. Keren sekali. Jadi saudara, dengan adanya peraturan apapun, jadi dia yang paling duluan. Paling taat gitu. Karena apa, saudara? Wah, kalau tidak taat gimana dengan gedung semegah itu, saudara? Lalu mereka akan ambil ayat-ayat firman Tuhan untuk membenarkan tindakan mereka. Disitulah yang saya katakan tadi. Bahaya daripada Alkitab itu diciptakan. Kitab di atas segala kitab. Bahkan Tuhan itu harus bertindak seperti itu. Kalau tidak seperti itu, berarti itu bukan Tuhan. Bayangkan saudara. Allah yang maha kuasa diperlakukan seperti Alkitab yang itu. Inilah yang membuat saudara tertipu semua. Itu kan niatnya. Sampai ada kan yang bilang, yang saya bilang kemarin kan itu kan abang saya kan bilang menanti-nantikan itu, saudara. Jadi sebelum datang si vaksin itu, dia sudah menantikan, bayangin. Menganggap itu dari Tuhan loh. Menganggap itu jawaban doa. Bahkan belakangan muncul kan hamba-hamba Tuhan besar. Inilah dia jawaban dari Tuhan. Bayangin. Berarti korban Tuhan yang dulu itu gagal toh? Gagal kah? Oleh bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kurangkah Tuhan itu bagi kita? Dia itu hidupnya. Kalau dengan vaksin kan cuma bertahan hidup. Supaya kebal terhadap penyakit. Nanti memang tujuannya, jadi dengan dibuat itu, jadi dengan teknologi ini, jadi sampai nanti lahir generasi berikutnya, pikiran mereka, tubuh manusia itu akan kebal terhadap segala macam sakit penyakit. Jadi mereka sudah antisipasi. Jadi mereka sudah tahu sebetulnya bahwa wabah itu, COVID itu, bukan murni pandemi, bukan pandemi. Mereka sudah tahu. Jadi untuk menghindari nanti munculnya, makanya selalu mereka gadang-gadang kan, bermutasi. Sampai katanya saking capeknya bermutasi, jadi hilanglah si COVID itu. Tahukah saudara? Itu semua kata-kata manusia yang begitu dipercayai orang, itu jadi. Itu saja sebetulnya semua. Semua yang imajinasi manusia. Apa saja yang dipikirkannya. Jadi kenyataan. Dan coba bayangkan saudara, semua manusia memakai pikirannya. Liarlah. Makanya saudara, inilah sebetulnya kerusakan yang sangat parah seperti yang diceritakan tadi. Jadi masuk ke dunia hayalan. Saudara, kalau bukan Tuhan yang mengatakan kepada kita, kemarin kita di RTM itu masuk ke dunia roh. Tetapi saudara, tahukah saudara, ada banyak di antara kita sudah tersesat di sana. Sulit untuk keluar dari dunia roh. Yang tidak ada lain sebetulnya dunia hayalan. Dan bisa dibuat iblis itu menjadi kenyataan. Awalnya kita dipimpin oleh roh. Tapi karena kita manusia, itu suka hal-hal yang berbau begini, saudara. Manusia itu suka supaya dilihat oleh orang. Semua kan permainan-permainan game atau apapun. Supaya mendapatkan juara kan.
Supaya apa? Supaya diperhatikan. Saudara, anaknya itu yang teman yang di PIAI itu ya. Anaknya itu cum laude, saudara. Tapi tahukah saudara, dia itu meninggalkan, dia kalau nggak salah, dia di ITB atau UGM kemarin. Sebelumnya. Sebelum itu kan dia bukan di STAN. Sebelumnya dia lulus masuk ITB. Tapi karena pas waktu itu sudah mulai STAN gitu. STAN itu kan itu sangat bonafit lah gitu. Jadi begitu keluar dari sana itu langsung sudah kerja dan PNS, dan itu awal-awalnya itu semua biaya itu ditanggung gitu. Tadinya begini, Sob. Tadinya mereka itu begitu itu dikasih langsung gitu. Apa namanya? Beasiswanya dikasih langsung gitu. Tetapi karena ada yang ini ada yang istilahnya keluar sebelum ini, jadi dirapel ceritanya. Jadi nanti pas selesai mereka kuliah, jadi uang yang tadinya beasiswa itu dirapel gitu. Tapi tahu nggak? Jadi banyak di antara mereka itu, teman-temannya dia, orang tuanya itu pada jual apa gitu. Karena tahu nanti dijanjikan gitu kepada yang dipinjami gitu, yang dia minjam gitu, dijanjikan bahwa nanti setelah selesai ini akan dapat rapelan gitu. Jumlah rapelannya itu bisa sampai 270 juta gitu. Rapelannya gitu. Tapi pas kita krisis ini, saudara, rapelan itu ditiadakan. Wow. Itu bayangkan teman-temannya sampai nggak berani. Apa yang saya bilang sama orang tua saya? Sudah dibangga-banggain orang tua. Dan tahukah saudara, sekarang mereka mau penempatan. Mau penempatan, saudara. Ternyata waktu nanti mereka kerja 10 bulan tidak terima gaji. Lulusan cum laude. Saudara bayangkan. Tapi puji Tuhan kan, ya dari situlah diajarkan anaknya ini, saudara. Sudah, mari kita lihat. Kamu duduk di kaki Tuhan. Kamu berdoa. Jadi dia ngambil keputusan ketika dia bilang ke teman-temannya, gimana caranya keluar dari situ. Karena apa? Kan nggak jelas, saudara. Saking begini, saudara. Saking bangsa kita ini sudah sangat rindu sekali ingin menjadi negara yang maju, negara yang kaya. Sehingga nggak bisa lagi melihat kekurangan daripada pemerintahan mereka. Nggak bisa lagi melihat. Sampai sama abang saya kan, untung kemarin dia nggak khotbah yang mengenai itu. Karena saya sudah blok langsung ketika pertemuan. Karena tahu gak saudara, ada dulu sempat pengajaran bahwa Indonesia menjadi Yusuf di akhir zaman. Tapi secara materi, saudara. Jadi kayak penyelamat. Kan Yusuf itu kan menyelamatkan bangsanya gitu. Jadi dianggap. Jadi saudara, pemahaman tentang karena dia tukang kayu gitu. Sudah sampai ke arah kayak dia juru selamat. Iya, saudara. Makanya apa saja yang dia bilang oke aja. Tapi tahukah saudara? Kalau saudara lihat sekarang, sebetulnya nggak bersuara. Itu kemarin yang ada di sekarang kan kepulangan orang-orang yang dari luar negeri. Makanya saudara nanti apa yang saya bilang ini, lihat ya. Nonton. Tapi jangan dari satu media.
tonton dari berbagai media, dari TV One misalnya, dari Kompas, kalau misalnya ada dari Metro, dari yang lain, CNN misalnya, supaya saudara itu bisa lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini, saudara. Supaya saudara benar-benar mencari Tuhan, maksud saya. Tahu nggak kejadian yang baru pulang ini? Sekarang kan ada karantina, kan? Wajib karantina 10 hari atau 14 hari. Sudah benar-benar yang datang itu adalah TKW. Oke. Tetapi ada dia memang yang jadi begitu dia belanja ke luar negeri, kalau dia pulang, dia wajib karantina di hotel yang sudah disediakan. Kalau di hotel yang sudah disediakan, itu tergantung hotelnya. Begitu saya ikuti wawancara di Kompas, ketua yang bagian yang itu ya, dia berani bilang sudah keluar, sudah ada katanya aplikasinya. Jadi katanya sudah keluar aplikasi. Ini ngomong loh di depan. Ini loh. Ketika dia wawancarai. Langsung dia ngomong. Dia berani bilang. Tapi di situ ada satu anggota dewan, satu ada pengamat politik. Tahu nggak? Si ini kan bilang. Jadi begitu ditanya langsung. Jadi yang mengatakan itu, jadi dia harus kalau nggak salah 18 juta dia harus bayar. Wah, gue punya uang sebanyak itu. Ketika ditanya, iya ada kok. Karena itu yang Wisma Atlet. Jadi Wisma Atlet itu kan Wisma Atlet itu hanya untuk pelajar, untuk pegawai negeri ASN, anggota dewan mungkin, hanya itu yang bisa menempati. Ada yang lain saya lupa ya, ada 3 tempat di Pasar Rumput, satu lagi di mana gitu, ya, di Cikarang kalau nggak salah. Nah, jadi bayangkan mereka sudah itu ada yang sampai ya 18 jam nunggu. Bahkan ada yang mereka itu nunggu di mobil, di bus itu, karena nggak dapat tempat. Gitu. Jadi tahu nggak? Ada seorang perempuan yang dia menyiarkan itu. Begitu disiarkan, karena tahu diviralkan dia dihukum. Gitu. Saudara, ketika sampai kepada pembesar-pembesar mencari kambing hitam, bukan menyelesaikan masalah. Dia bilang sudah ada aplikasinya untuk kita bisa tentukan. Oh, ada aplikasi ini. Nggak berguna lagi, saudara, yang Peduli Lindungi nggak berguna lagi. Peraturannya banyak sekali. Dan ternyata kan kemarin kan Wisma Atlet itu kan harus ditutup. Karena ada satu pasien yang kena. Satu aja cleaning service-nya yang kena. Jadi tertutup lah. Kacau lah di situ. Dan ketika ditanya, katanya sudah ada aplikasi. Begitu ditanya yang lain ini. Nggak pernah ada tuh. Tapi dia berani ngomong. Sudah ada aplikasi. Semua sudah tahu. Mungkin karena Bapak ini nggak tahu. Ditanya semua mereka. Nggak tahu tuh. Saudara, yang sedang terjadi, nampaknya kita melihat, wow, kita akan memasuki. Itulah yang dijanjikan, digadang-gadang. Seperti tadi yang metaverse itu. Tapi tahukah saudara, apakah semudah itu bisa terjadi? Tepat ada di puncaknya. Tepat di situ dihancurkan oleh Tuhan. Saudara, itu kan ada di dalam Alkitab. Tetapi tidak ada yang melepaskan itu. Tidak ada yang melepaskan di bumi. Jadi saudara, perkataan-perkataan yang ketika kita bicara seperti itu. Tahukah saudara, itu sedang melepaskan sesuatu.
Firman Tuhan sedang kita lepaskan. Makanya saudara, kalau kita ini hanya memperhatikan diri kita, maka tidak ada efeknya. Kecil sekali. Sementara mereka sudah ciptakan bom yang 3.800 kali. Korea Utara. Jadi dia memang saudara, mereka ini kan ada apa namanya, peraturan internasional. Jadi dia tetap pegang, dia punya bom nuklir itu saudara, hanya dengan tujuan melindungi negaranya. Kalian macam-macam, kalian mau coba boikot atau apapun, saya ledakkan ini. Diledakkan di negara dia, itu bisa imbasnya kena ke seluruh dunia. Kira-kira begitu. Mati-matilah. Kita sama-sama mati. Jadinya. Seperti itulah negara-negara menyembunyikan senjata nuklir. Jadi pada waktu di ternyata tahun 62 ya, itu Rusia itu jadi dia demo kan gitu. Jadi begitu demo kan, Amerika itu langsung. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu saudara ada lihat, ini Amerika ke sana tentang itu. Ternyata saudara itu serius sekali. Kita kan nggak tahu kan. Kita nggak tahu kejadian yang sedang terjadi. Sekarang ini saudara, semua sudah kelihatan. Saudara bisa cek semua. Kemarin kan saya bilang, saya belum tahu kalau yang sampai seperti itu. Ada 4 bom yang akan menghancurkan dunia ini. Bahkan ada yang sampai dia mengelilingi. Dia kayak mengelilingi bumi ini loh saudara. Kalau Tuhan tidak melindungi, tidak menjaga hati setiap orang ini. Hati manusia ada di tangan Tuhan. Mau siapapun dia. Mereka tidak tahu ada yang mengontrol mereka. Kalau saja berkeras, saudara. Saudara coba lihat sekarang siapa-siapa saja orang-orang yang duduk di petinggi-petinggi angkatan bersenjata kita. Makanya saudara perhatikan sepak terjang mereka. Itu saudara, orang-orang yang sudah benar-benar loyal sekali kepada pemerintah. Perhatikan cara pengangkatannya. Menteri-menteri yang ada, perhatikan. Kalau kita berpikir, oh dia baik, dia orang desa. Aduh. Ada sesuatu yang mungkin dia tidak sadar. Dari setiap perkataannya, baru dia tahu. Ternyata. Jadi saya terbiasa dengan itu. Tiba-tiba saudara, hikmatnya dia, boom, melejit. Awalnya dia nggak ngerti, nggak ngeh gitu. Sama seperti Saul. Saudara. Tadinya dia itu nggak tahu apa-apa. Dia tinggi gitu, tapi dia penakut gitu loh. Tapi begitu pilihan Tuhan ada pada dia, wow. Tapi dia, saudara, ingin menguasai Nabi Samuel. Dia ingin supaya Nabi Samuel menghormati dia. Udahlah, kasihlah hormatmu sedikit lah di hadapan rakyat ini, katanya. Dia nggak mau sedikit pun. Dia pergi dan jubah dia dirobek gitu ya, ditarik gitu. Jubahnya si Samuel. Lalu dia berfirman, engkau sudah merobek kerajaan ini. Ingat saudara, pada waktu itu walaupun dia itu nabi itu, dia manusia. Tapi perasaannya dia pada waktu itu adalah perasaannya Tuhan.
Kalau saudara perhatikan nanti cara kerjanya Tuhan, bagaimana dia memenuhi segala sesuatu, saudara akan mengerti semua apa yang saudara dengar selama ini. Ketika saudara baca Alkitab, saudara bisa ngerti semua penjelasan apa yang mereka alami. Karena apa? Tuhan yang sama yang memimpin kita saat ini juga memimpin mereka dulu. Saudara, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, bukan waktunya lagi kita dijajah terus. Seolah-olah ya sudahlah terjadi demikian. Itu pembodohan, saudara. Saudara, kita itu dilatih sedemikian rupa untuk memerintah bersama dengan dia. Kita yang perintah bangsa-bangsa. Maksudnya kita, bukan pribadi kita, tapi kita yang menyatu dengan Tuhan. Inilah tujuannya. Saudara, ketika dulu ketika saya mendoakan ya orang-orang mungkin termasuk ya yang ketika pergi ke Jakarta yang saya ceritakan itu, seorang jenderal bintang 1 itu kan, yang dia bilang tolong doakan. Tapi di situ pengertian saya begini, saya tidak mendoakan apa yang dia minta gitu, tapi saya bilang ada mungkin 2 jam kali ya bicara gitu, ditinggalkan semua handphonenya gitu. Dia seorang mualaf. Masih saya kelihatan di situ sajadahnya di situ. Mungkin demi dia untuk mendapatkan promosi. Dia mualaf. Tapi ketika saya ada kesempatan itu sudah ketika saya bicara firman. Ya karena dia mantan Kristen gitu. Ya pasti dia ngerti apa yang saya katakan. Dan keluarganya sudah ya terbiasa dengan itu, nggak apa-apa lah. Tapi saya bilang, Tuhan ingin Bapak kembali kepada dia. Saya begitu pulang itu baru sadar kok saya berani. Dan pada waktu itu saudara, ketika saya merenung gitu ya, saya lihat mobil dari lantai berapa, lantai 8 atau lantai 7, saya lupa ya. Saya lihat semua mobil-mobil kemana gitu. Tuhan bilang, saya tanya, kamu tahu kemana mereka semua? Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau kamu tetap memiliki hati seperti ini, itu benar-benar pengalaman yang baru bagi saya bagaimana dipimpin oleh Tuhan. Hanya dengan pegang satu ayat, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan Tuhan bilang di hati saya, engkau akan berdiri di hadapan orang-orang penting, bahkan di depan pemerintahan bangsa ini sekalipun. Dia bilang. Dan pada waktu itu saudara, setelah melayani dia, saya melayani yang ajudannya dia, atau ini dialah asistennya dia, di mana menantu dia itu adalah pas pampres. Saya sudah pernah cerita sama saudara. Muslim. Itu hanya satu bukti saja. Tanda kecil saja. Kalau kita tekun duduk di kaki Tuhan, kita memerintah. Selama ini kita biarkan Tuhan itu memerintah sendiri. Bagaimana seluruh dunia ini diperintah oleh Dia. Saudara, sekarang kita akan dilatih merubah semua apa yang sudah mereka rancang. Sistem kerjanya begini, saudara. Jadi mereka soundingkan dulu. Ibaratnya mereka berfirman.
Dan itu makin dikuatkan. Mereka pakai media. Ketika saya lihat wawancara itu, saudara, ini media, ini memang nggak ada, benar-benar dia itu takut sekali kok kepada pemerintah. Semua ternyata. Begitu dibongkar seperti itu, harusnya sudah langsung saja kamu bohong gitu loh. Seharusnya begitu. Ternyata saya lihat ada ketakutan terhadap manusia. Di media, ya itu yang si orang Batak satu itu. Sampai dibilang si The Lord itu. Padahal sudah benar-benar salah gitu. Ketika ada yang ini ya, menyalahkan dia, itu semua komen orang-orang Batak itu. Saya lihat di situ. Oh, ternyata begitu. Tapi tahukah saudara, menurut Tuhan itu segera disingkirkan semua. Itu sebabnya saudara, mari lihat. Saudara, coba dengerin. Coba perhatikan nih. Kita mesti di atas. Kalau saudara di bawah, saudara kan habis. Disapu bersih. Saudara mesti naik ke atas. Makanya saudara renungkan, apakah saudara sudah dirampas ke atas atau belum? Saudara sudah dirampas nggak, dibawa ke tahtanya? Itu bukan untuk satu parlin saja, itu untuk semua. Saudara mesti mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh. Saudara, berubah dari pengertian yang lama. Dunia ini sudah maju sekali, saudara. Saudara pakai yang lama, nggak ngefek, saudara. Saudara tidak tahu serusak apa dunia ini. Kalau bukan Tuhan, kalau saudara nggak bersekutu dengan Dia. Itu sebabnya saya katakan, ayo arahkan hatimu. Dibawa kemana, saksikan itu. Apa yang orang lain. Jadi nggak begini lagi, saudara. Kalau memang terjadi nanti seperti itu, memang itu ada sampai yang itu anjing itu anjing robot itu ya. Sampai benar-benar si anjing ini punya perasaan. Oh, di Jepang, saudara, karena mereka itu tidak pernah punya hubungan, nggak tahu ya. Ada di antara banyak sekali laki-laki yang ada di sana. Istilahnya tidak mengerti bagaimana cara membangun hubungan dengan perempuan. Sehingga diciptakanlah robot-robot perempuan yang punya perasaan, yang bisa mengatakan cintanya. Dan tahukah saudara, semua yang ini mau dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Itulah cara mereka, saudara. Itu benar-benar, saudara, memang gambar Allah itu dirusak, saudara. Dan saudara, siapa yang pernah mengkhotbahkan ini? Siapa yang peduli terhadap ini? Siapa yang berani rela kehilangan nyawanya demi memberitakan ini? Sekarang yang terjadi apa? Kalau kita share dengan orang lain, kita jaga-jaga kan perkataan kita kan. Kayaknya mereka terus yang bisa ngomong sama kita. Tanya ketika hari Minggu itu, saudara, itu benar-benar saya harus nurut Tuhan. Saya nggak peduli. Terserah. Karena dia yang bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Untuk menyadarkan bahwa dunia kita sudah berbeda.
Kalau dia tetap di yang lama, dia ngomong A di depan, tapi pada kenyataannya dia tidak menghidupi apa yang dia katakan. Saya tak mau mendengarkan. Kalau saya tidak menghidupi apa yang saya katakan, jangan dengarkan saya. Dan memang kita harus seperti itu. Saudara, dunia ini sedang diambang itu, saudara. Pilihan ada di tangan kita. Anak-anak juga dengerin. Keselamatan kita hanya berlindung kepada Dia. Itu sebabnya jangan ada masalah hubunganmu dengan Tuhan. Tiap kali pikiranmu, gagasanmu, apa yang kau anggap benar, tanya lagi sama Tuhan. Sikapmu, tanya, ngomong. Setiap kali saudara ada di sini, lihat hatimu. Bertobat setiap hari, saudara. Ini harus, enggak boleh enggak. Saudara tahukah saudara, dengan saudara mendengarkan firman ini, setiap hari, setiap saat, sikap saudara sejak dari sekarang diteliti oleh Tuhan. Apakah engkau layak untuk menjadi manifestasi daripada kemuliaannya? Apakah saudara sekedar pelayan daripada pekerjaannya? Sama saja dengan orang dunia. Saudara, kita itu bukan pelayan, tapi kita itu umat. Pelayan itu hanya ingin mendapatkan upah. Dari umat kita jadi anak. Bahkan kita jadi memerintah. Siapa saja bisa. Tergantung bagaimana saudara punya tekad setiap hari dan duduk di kaki Tuhan. Saudara, hanya ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita melihat bagaimana nyatanya Dia hidup di dalam kita. Memimpin kita, melepaskan kita dari segala kerusakan yang diakibatkan oleh iblis selama ini. Jadi ketika Tuhan bilang, iblislah yang jadi bapakmu. Saudara, itu bukan kebencian. Tetapi kalau seandainya mereka sadar dengan perkataan itu, mereka berbalik kepada Tuhan. Itu tujuan daripada firman itu. Jangan pernah salah menilai Tuhan. Jangan pernah salah melihat apa saja yang kau hadapi. Jangan pernah bersungut-sungut. Segala keadaan yang diizinkan terjadi, itu pasti ada tujuannya. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidup. Mungkin di waktu yang kemarin engkau belum menyadari bahwa engkau salah mengambil keputusan. Tapi sekarang firman Tuhan. Ketika sekarang disingkapkan semuanya, bagi yang sudah salah mengambil keputusan, jangan takut. Tinggal bertobat saja. Saudara harus benar-benar duduk di kaki Tuhan. Cari Dia. Jangan menganggap biasa keputusan yang saudara ambil. Yang hatimu masih melekat kepada dunia, ayo. Ketika saudara mulai diancam gitu atau apapun gitu, jangan diam. Ketika engkau ditertawakan gitu, saudara diam saja, pegang firman Tuhan. Ngomong firman Tuhan. Siapa tahu mereka bertobat. Nggak peduli apa yang mereka bilang terhadap saudara. Mau dia bilang engkau nyeleneh, engkau gila, atau apa. Engkau yang tahu hubunganmu dengan Tuhan. Ngomong sesuatu. Saudara mungkin bisa perhatikan saudara bagaimana dari hari ke hari. Mungkin saudara anggap saya, wah, mungkin enggak, sudah lupa kacang akan kulitnya gitu. Tuhan
yang sedang berfirman kepada kita. Tapi siapa yang mau jadi bejananya? Saudara, mungkin tadinya saya takut. Mungkin dianggap orang gimana. Tapi hari demi hari, ketika semakin bersekutu dengan Tuhan, saya selalu tanya sama Tuhan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Dan saya tahu, itulah yang menyelamatkan saya. Kekuatanmu tidak seberapa. Saya tahu kekuatan saya tidak seberapa. Saya tahu kapan saja mungkin emosi saya bisa muncul. Kapan saja mungkin saya bisa jatuh ke dalam dosa tertentu. Tapi saudara, kerendahan hati kita setiap hari duduk di kaki Tuhan. Berhati-hati dalam setiap apa yang dikatakan. Ketika habis ini saudara saya duduk di kaki Tuhan. Ketika sekarang mulai dibawa melayani orang lain lagi. Saya benar-benar berdoa. Nih pagi nanti ada melayani pendeta. Saudara, saya benar-benar berdoa untuk itu. Supaya kiranya. Karena saudara yang dialami dia sebetulnya itu sangat aduh. Sudah melayani kemana-mana. Keluarganya hancur. Aduh, saya bilang. Saya bilang kepada teman saya karena itu tim mereka. Dulu ketika mereka sama-sama ke sini. Saya nggak tahu masalahnya. Tapi rata-rata masalahnya. Karena mereka tidak pernah memperhatikan bagaimana keluarganya. Bagaimana dia dengan anaknya. Bagaimana dia dengan istrinya. Kebanyakan dikuasai oleh istri. Tidak bisa memerintah. Saudara mungkin lihat kemarin bagaimana saya dengan istri saya. Saudara bilang, saya bermasalah dengan istri saya. Dan saya bilang, urus dulu keluargamu katanya. Saudara, kalau kita benar di hadapan Tuhan dan mau dipimpin oleh Dia, satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Saudara dengarkan kesaksian bagaimana ibu saya kemarin itu. Di usia yang segitu, saya tahu. Kemarin saudara ada yang itu datang itu, Anda mau berobat itu, mereka nginap di rumah. Tadi malam habis kita Zoom tadi malam. Dia minta didoakan sama mama saya sebetulnya. Tapi karena ya gitu ya, dia telepon saya. Saya video call semalam. Habis. Tapi saya tahu saudara, hari-hari ini akibat dari iman yang kemarin ditunjukkan oleh ibu saya, Tuhan akan bermanifestasi lewat ibu saya. Saudara tahukah saudara? Kita itu punya rentetan. Satu orang bertobat itu saudara, terima firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan. Izinkan dia menerangi. Jangan ada kemunafikan. Apa adanya. Maka engkau lihat seluruh keluargamu diselamatkan. Orang-orang yang berhubungan dengan engkau. Mereka juga ditenangkan oleh firman Tuhan yang keluar dari mulut saudara. Inilah pekerjaan kita sekarang. Di masa yang sangat penting. Dan ingat, perlindungan Tuhan nyata. Sepanjang kita mendengarkan terus setiap hari. Dan melangkah dengan iman. Jangan takut. Saudara, Tuhan tidak memimpin kita, oh kita sudah tahu semua. Tidak. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi menit berikutnya, jam berikutnya. Itulah yang membuat kita menanti-nantikan dia. Ini mesti terbangun terus, saudara. Sampai itu menjadi satu kebiasaan kita. Sampai saudara mengerti nanti. Oh, saudara akan melihat, wow, aku sudah meninggalkan yang lama. Saudara melupakan semua di belakang saudara. Saudara maju terus bersama dengan Tuhan. Baik, sudah lewat 9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
pagi hari ini buat anugerah. Engkau mengajari kami semua. Engkau memimpin kami. Engkau menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Oh, sungguh harta yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Oh, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik. Semangat semua. Haleluya. Tuhanlah perisai saudara. Amin. Amin. Apapun pekerjaan saudara, berhasil semua. Siapapun orang yang saudara jumpai, semua mereka mengalami Tuhan yang ada dalam saudara. Tuhan memberkati.